sosial. Secara kasat mata, interaksi sosial terlihat sederhana. Orang bertemu kemudian saling berbicara atau sekedar bertatap muka. Padahal, interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis yang dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Meski demikian, dorongan seseorang untuk meniru orang lain tidak terjadi dengan sendirinya. Diperlukan sikap menerima, mengagumi, dan menjunjung tinggi apa yang akan diimitasi. Menurut A.M.J. Morus, sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam berimitasi, yaitu minat atau perhatian terhadap objek atau sesuatu yang akan ditiru, serta sikap menghargai, mengagumi, dan memahami sesuatu yang akan ditiru. Contohnya, seorang anak yang pernah mengamati ibunya mengemudikan mobil. Tanpa diajari, anak itu berlari di rumah sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya, seolah-olah sedang mengemudikan mobil. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianggapnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan berlangsung menerima segala aturan atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Pada umumnya, sugesti berasal dari hal-hal berikut. 1. Orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. 2. Orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti, misalnya atasan di kantor. 3. Kelompok mayoritas terhadap minoritas. 4. Reklame atau iklan di media massa. Terjadinya sugesti bukan hanya karena faktor pemberi sugesti, melainkan juga karena beberapa faktor dalam diri penerima sugesti. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Terhambatnya daya pikir kritis. 2. Kemampuan berpikir terpecah belah atau disosiasi. 3. Orang yang ragu-ragu dan berpendapat satu arah. C. Identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Orang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe
Suka sini, yuk.